Dalam bermeditasi, kita harus kembali lagi pada objek yang kita pilih. Kembali pada nafas masuk dan nafas yang keluar. Karena objek yang kita pilih adalah objek pernapasan, maka perhatian kita selama bermeditasi adalah pernapasan kita. Kita pusatkan perhatian kita pada nafas yang masuk, juga pada nafas yang keluar. Artinya selama bermeditasi, kita kembali pada nafas. Kembali menyadari nafas. Nafas masuk dan juga nafas yang keluar. Meditasi dengan objek pernapasan ini memang kategorinya adalah meditasi yang umum dan bisa dipraktikkan oleh siapapun juga. Kenapa demikian? Karena setiap orang pasti bernafas. Namun sayangnya tidak semua orang selalu sadar, selalu perhatian terhadap nafasnya. Ini yang disebut sebagai orang yang hidup tapi seakan-akan mati. Padahal salah satu ciri orang yang hidup adalah bernafas. Tapi tidak semua orang yang hidup mampu, mau menyadari nafasnya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang sekadar melaksanakan aktivitas tanpa memiliki perhatian di dalamnya. Setiap hari, setiap saat, semua manusia selalu bernafas. Tapi sangat sedikit sekali yang punya perhatian terhadap nafasnya. Makanya dengan bermeditasi, dengan objek pernapasan ini, sesungguhnya menyadarkan kita kembali bahwa ada satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita yang membuat kita masih hidup sampai saat ini, yaitu adalah nafas. Kembali pada nafas artinya adalah kita kembali memerhatikan objek pernapasan. Karena ketika kita bermeditasi, meditasi itu bukan hanya sekadar duduk diam, melainkan juga harus ada perhatian pada objek meditasi yang kita pilih. Karena sehubung pada malam hari ini adalah objek meditasinya adalah Anapanasati Bhawana, yakni adalah meditasi dengan objek pernapasan. Maka selama kita bermeditasi, perhatian kita pusatkan, kita arahkan pada pernapasan kita. Pada nafas masuk dan juga nafas yang keluar. Kita amati, kita sadari, kita perhatikan dengan seksama, dengan perhatian yang penuh pada nafas masuk dan nafas yang keluar. Ketika pikiran kita mengembara ke masa depan, berhayal, berkeinginan, berencana, kita tarik kembali pada nafas. Demikian juga ketika pikiran kita mengembara ke masa lalu, mengingat kenangan-kenangan, mengingat kisah-kisah yang pernah terjadi. Langsung kita kembalikan lagi pada nafas ini. Karena selama kita bermeditasi artinya kita mengerahkan usaha untuk tetap pada nafas. Begitu pikiran kembali ke masa lalu, langsung kita tarik lagi supaya tetap berada pada momen saat ini, yaitu pada nafas. Begitu pikiran kita mengembara ke masa depan, langsung kita tarik lagi supaya tetap berada pada kondisi saat ini, yaitu menyadari nafas.
Selalu ingatlah saat ini sedang apa. Oh, saat ini sedang bermeditasi. Meditasi pernapasan. Maka langsung kita tarik perhatian kita arahkan pada nafas masuk dan nafas yang keluar. Dengan begitu kita tetap akan berada pada momen-momen saat ini. Karena kalau kita menuruti pikiran-pikiran yang mengembara ke masa lampau, artinya kita pergi ke masa lalu, tidak berada pada saat ini. Demikian juga ketika kita mengikuti pikiran yang mengembara, menghayal ke masa depan, artinya kita pergi ke masa depan. Maka meditasi pernapasan ini menyadarkan kita kembali untuk kembali pada momen saat ini. Saat ini sedang apa? Sedang bermeditasi. Saat ini sedang bernafas. Amati nafas itu. Sang Buddha memberikan perumpamaan sebagaimana menjinakkan seekor anak sapi yang liar dengan tali dan tiang yang kokoh. Sang Buddha mengatakan, Yatta tambe ni bandeya wacang dhammang naro ida. Bandeye wang sakang citang satya rammane dalhang. Sebagaimana seseorang yang menjinakkan anak sapi yang liar dengan mengikatnya dengan tali yang kuat pada tiang yang kokoh. Demikian juga orang yang bijaksana menjinakkan pikirannya, batinnya dengan perhatian yang kuat pada objek meditasi yang dipilih. Di sini berarti para bapak dan ibu, dalam bermeditasi kita itu seperti menjinakkan anak sapi yang liar. Kan kalau anak sapi liar tersebut dijinakkan, biasanya meronta-ronta, tidaklah mudah. Begitu anak sapi tersebut ditangkap, dipisahkan dari induknya, wah pengennya lari ke sana kemari, inginnya mengejar induknya. Tapi kalau anak sapi tersebut diikat dengan tali yang kuat, diikat pada tiang yang kokoh, maka sekalipun anak sapi tersebut meronta-ronta, tetap saja anak sapi tersebut tidak bisa mengembara, bisa keluar dari jeratan tali tersebut. Paling-paling kalau mau meronta, ada di sekitar tali tersebut. Demikian juga pikiran kita. Kita kendalikan, kita jinakkan dengan cara perhatian penuh pada objek meditasi. Sekalipun nanti selama bermeditasi pikiran kita akan mengembara ke masa depan, mengembara ke masa lalu. Kalau kita punya perhatian penuh, punya sati, maka sati kita akan mengikat kuat, mengarahkan perhatian kita pada objek meditasi. Sati kita yang akan mengembalikan perhatian kita pada objek. Kembali lagi pada nafas. Kembali pada nafas, kembali pada nafas. Sekalipun nanti akan meronta lagi, pikiran menghayal, melayang-layang lagi. Kalau ada sati, ada perhatian penuh, maka dengan seketika akan ditarik lagi. Ditarik lagi. Lama-kelamaan akan menjadi jinak dengan sendirinya. Sebagaimana anak sapi yang jinak dengan diikat dengan tali yang kuat pada tiang yang kokoh. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi dalam bermeditasi ini, meditasi pernapasan khususnya, mengajak kita untuk kembali lagi pada nafas. Nafas yang begitu berharga. Yang mana setiap hari kita gunakan, setiap saat kita gunakan. Maka dengan meditasi pernapasan ini kita diajak kembali lagi menyadari betapa pentingnya nafas. Dan juga dengan perhatian itu, dengan meditasi pernapasan, kita bisa menjadi tenang, mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup. Karena memang ketenangan dan kedamaian ada pada di sini dan saat ini. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan. Tapi hanya ada di sini dan saat ini. Jadi kalau kita ingin tenang,
ya jangan mengembara ke masa lalu. Jangan pula menghayal ke masa depan. Tapi sadari momen-momen saat ini. Sadari nafas saat ini. Maka kita akan menjadi tenang. Tenang itu di sini dan saat ini ketika kita menyadari nafas. Maka kembali pada nafas maksudnya adalah kita kembali pada momen saat ini supaya hidup kita, pikiran kita menjadi tenang dan damai. Itulah para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang perlu dilakukan ketika nanti bermeditasi. Jadi intinya adalah kita kembali lagi pada nafas. Biarpun nanti pikiran akan mengembara ke masa lalu, ke masa depan, kita tarik lagi kembali pada nafas. Kembali pada nafas. Itu yang perlu dilakukan selama bermeditasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan dalam meditasi kali ini.